Halo semua, bagaimana kabar kalian? Tentunya harus baik dong, jangan seperti saya yang sakit tenggorokan dan akhirnya tidak bisa upload video. Oke, kita langsung saja. Cerita sebelumnya, di mana Bupan memberikan pesona giok kepada Cut Tianye untuk dilelang. Dari hasil pelelangan, batu giok terjual dengan harga tinggi, dan yang membeli pesona giok adalah Wang Xiping. Wang Xiping memamerkan pesona giok kepada Bupan. Namun, kebanggaan tersebut dipatahkan ketika Cut Tianye datang, mengatakan Bupan adalah pemilik pesona giok. Chen Qing'ai tidak percaya dengan kenyataan tersebut. Dia menghentikan Bupan dan Cut Tianye. Cut Tianye langsung memanggil Jin Hu, pengawalnya. Namun, Bupan menghentikan hal tersebut. Dia ingin memberitahu Wang Xiping dan Chen Qing'ai. Melihat Bupan yang mendekat, membuat Wang Xiping ketakutan. Bupan memasukkan tangannya ke dalam saku celana. Kemudian dia mengeluarkan pesona giok dari dalam saku celana, memperlihatkannya kepada Wang Xiping. Wajah Chen Qing'ai begitu terkejut melihat pesona giok yang ada di tangan Bupan. Dengan wajah meremehkan, Bupan menghancurkan pesona giok yang harganya puluhan juta, sambil mengatakan, "Apa yang kau hargai tidak ada artinya di mataku." Kemudian Bupan berbalik. Chen Tianye dan Jin Hu memberikan acuan jempol kepada Bupan. Mereka tidak percaya, sikap Bupan begitu keren. Namun dalam hati Bupan merasa sedih. Demi pamer di depan Wang Xiping dan Chen Qing'ai, dia harus menghancurkan pesona giok. Wajah Wang Xiping begitu kesal. Dia merasa sudah dipermalukan oleh Bupan. Berpindah ke beberapa hari kemudian. Di saat Bupan sedang berjalan, dia ingat undangan dari Tong Tong yang memintanya datang ke pesta ulang tahunnya. Bupan memikirkan hadiah yang akan dia berikan kepada Tong Tong. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depan Bupan. Beberapa orang yang mengenakan jas keluar dari mobil. Wang Xiping juga keluar. Dia berteriak, mengatakan, "Hari ini, Bupan pasti akan mati." Merasa terus diprovokasi, Bupan menjadi marah. Namun Wang Xiping tidak takut, karena dia datang bersama dengan saudaranya, ahli bela diri sabu hitam tingkat 9. Wang Xiping membuka pintu mobil, mempersilahkan saudaranya keluar. Pujian dilemparkan oleh Wang Xiping, yang membuat saudaranya begitu bangga. Saudara yang dimaksud Wang Xiping ini adalah Chesai. Ketika Chesai menatap Bupan, wajahnya langsung terkejut. Dia mengenal Bupan sebagai master surgawi. Wang Xiping menunjuk ke Bupan memberikan ancaman agar dia berlutut. Sebuah pukulan mendarat di kepala Wang Xiping. Namun, yang memberikan pukulan tersebut adalah Chesai. Wang Xiping tidak mengerti kenapa kakak besarnya malah memukul dirinya, bukannya Bupan. Chesai mengatakan Bupan adalah master Wudao. Bagaimana dia bisa menghajarnya? Dalam hati, Chesai bergumam, dia tidak berani membuat Bupan marah. Mendengar perkataan Chesai, wajah Wang Xiping sangat terkejut. Dia benar-benar tidak percaya. Seorang pria bodoh dan pecundang adalah seorang master Wudao. Aura kuat muncul dari tubuh Bupan. Dia berjalan mendekat ke Chesai sambil bertanya, kenapa dia masih tidak pergi dari wilayah Longhu. Sebelumnya, Bupan menyuruh Chesai dan kelompok Li Bacheng pergi. Namun melihat Chesai masih di sini, membuat Bupan marah. Chesai berlutut meminta maaf. Tendangan dilepaskan oleh Bupan, mendarat pada dada Chesai, yang menyebabkan tulang rusuknya patah. Dia terpental, terbang menabrak sebuah mobil. Bawahan Wang Xiping juga dihajar satu persatu oleh Bupan. Chesai menyesal, seharusnya dia tidak datang ke wilayah Longhu. Wang Xiping kembali terkejut melihat kakak besarnya ditendang sampai babak belur oleh Bupan. Bupan mendekat ke Wang Xiping. Dia sudah geram karena Wang Xiping terus memprovokasinya, sampai-sampai berencana membunuhnya. Wang Xiping yang melihat Bupan mendekat, dia gemetar dan memberikan ancaman kepada Bupan. Paman keempatnya adalah seorang konglomerat nomor 4 di Jinling, dan paman keduanya adalah seorang jenderal yang juga memiliki kendali pasukan bawah tanah, wilayah Dongcheng. Bupan tidak mempedulikan ancaman tersebut. Dia mematahkan kaki dan tangan Wang Xiping, kemudian berbalik dan pergi, sambil mengatakan, karena mereka adalah teman sekelas, jadi Bupan hanya mematahkan kaki dan tangannya. Wang Xiping kembali memberikan ancaman kepada Bupan. Keluarganya tidak akan pernah membiarkan Bupan pergi dengan aman. Bupan pun berbalik menatap Wang Xiping, sambil mengatakan, jika keluarga Wang berani memprovokasiku, mereka akan hilang dari Jinling. Keesokan harinya, Bupan pergi ke pesta ulang tahun Tong Tong. Dia masuk, disambut oleh Tong Tong. Ternyata, Tong Tong sudah menunggu kedatangan Bupan. Bupan pun meminta maaf atas keterlambatannya. Dia mengelus kepala Tong Tong, kemudian mengucapkan selamat ulang tahun. Tong Tong terus menempel dengan Bupan.
Mereka pun masuk. Di dalam ada wanita berambut merah yang bernama Lian Liu. Di sebelahnya ada Sang Biu dan seorang pria yang bernama Lian. Lian Liu yang melihat Tongtong bersama dengan pria yang berpakaian lusuh, dia merasa pria tersebut tidak pantas untuk Tongtong. Sang Biu juga memberikan penghinaan. Lian mendekat ke Bupan, mengatakan, beberapa hari yang lalu, Bupan bisa mengobrol dengan Jiang Beya karena mengandalkan hubungannya dengan Long Yui. Tapi, menurut Lian, Bupan ini hanya seorang sampah. Tongtong tidak terima. Dia membela Bupan. Sang Biu juga mengatakan, Bupan ini hanyalah mainan bagi Long Yui. Lian mendengar, beberapa hari yang lalu, seorang pria bermarga Zhou membersihkan pasukan bawah tanah Qincheng. Dia merasa orang tersebut adalah Zhou Bupan. Namun hal itu hanya dianggap sebagai candaan. Mana mungkin sampah seperti Bupan adalah seseorang yang bisa melakukan semua itu. Lian Liu mengagumi pria yang bernama Tuan Zhou yang membuat seluruh Jinling menjadi gempar. Mendengar hal itu, Bupan tidak menyangka dia begitu terkenal. Seseorang memanggil Lian Liu, itu adalah ayahnya. Dia datang bersama dengan ayah Lian. Lian berkata ke ayahnya, mereka sedang mengobrol dengan teman sekelas Tongtong yang terkenal. Keterkejutan muncul pada wajah kedua orang tua tersebut. Setelah memandang Bupan sekilas, mereka berdua benar-benar tahu itu adalah Zhou Bupan. Dengan cepat, mereka berdua membungkuk ke Bupan dan memberikan hormat. Ternyata, kedua orang itu mengenal Bupan ketika dia menghajar Lao Bao di perjamuan Chu Tianyi. Wajah Lian dan Lian Liu sangat terkejut. Orang yang mereka rendahkan benar-benar adalah Zhou Bupan, bos dunia bawah. Sang Biu yang melihat banyak hal mengejutkan dari Bupan membuatnya pingsan. Berbeda dengan Tongtong, dia benar-benar yakin Bupan adalah yang terbaik. Bupan mengatakan dia datang ke sini hanya untuk menghadiri pesta ulang tahun Tongtong. Kedua orang tua itu pun memanggil anak mereka dan ingin memperkenalkannya ke Bupan. Wajah Lian Liu dan Lian begitu murung. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka merendahkan Bupan sebelumnya. Mereka berdua mendekat, memberikan hormat kepada Bupan. Namun Bupan berjalan melewati mereka dan tidak mempedulikannya. Dia berjalan sambil memegang tangan Tongtong. Kemudian mengatakan, kalian bilang, aku hanyalah sampah. Kedua orang tua dari Lian Liu dan Lian langsung menoleh. Mereka tidak menyangka anak mereka berani menyinggung Bupan. Kedua orang tua itu tidak segan-segan menghajar anak mereka. Bupan menoleh ke belakang melihat Lian Liu dan Lian yang dihajar. Sambil berpikir, mereka pantas mendapatkannya. Di tempat lain, para tamu mulai mengobrol tentang batu giok yang dijual dengan harga 60 juta yuan. Batu giok tersebut dapat memblokir peluru. Di lain sisi, Bupan ditinggal oleh Tongtong untuk pergi mencari orang tuanya. Seorang pria bernama Wang Yixi datang membawa bunga. Dia menarik banyak perhatian orang-orang. Kemudian, Wang Xiyi ini berteriak memanggil nama Zhou Bupan. Diperkenalkan, Wang Xiyi ini adalah pria yang mengejar cintanya Tongtong. Dan Bupan adalah pesaing cintanya. Bupan berbalik ke arah Wang Xiyi, menanyakan apa yang dia inginkan. Wang Xiyi menunjuk Bupan, memperingatkannya agar menjauh dari Tongtong. Kalau tidak, Wang Xiyi akan mematahkan kaki Bupan. Persaingan di antara mereka berdua pun terjadi. Di saat suasana tegang, Tongtong datang bersama dengan orang tuanya. Dia berjalan mendekat. Wang Xiyi berpikir kalau Tongtong berjalan ke arahnya. Wajahnya begitu bahagia. Namun dia dilewati. Ternyata, Tongtong berlari ke arah Bupan dan tidak mempedulikan Wang Xiyi. Wajah malu Wang Xiyi terlihat jelas. Orang-orang yang melihat kejadian itu ingin tertawa. Wang Xiyi berteriak ke arah Bupan, namun Tongtong kembali membela Bupan. Orang tua Tongtong menyuruh Wang Xiyi tenang. Hari ini adalah pesta ulang tahun putrinya. Semua orang yang ada di sini dalam kondisi bahagia. Wang Xiyi menekan amarahnya. Dia berpikir untuk membuat Tongtong bahagia dengan hadiah yang mewah. Dia juga berpikir, Bupan ini tidak akan mampu menyaingi hadiahnya. Wang Xiyi menanyakan, apakah Bupan membawakan Tongtong hadiah? Bupan mengatakan, tentu saja dia sudah siap. Tongtong mengatakan, kedatangan Bupan sudah cukup. Dia tidak perlu memberikan hadiah. Dalam hati, Tongtong bergumam. Dia mengetahui latar belakang Wang Xiyi yang kuat. Sebuah kotak dikeluarkan oleh Wang Xiyi. Ketika kotak dibuka, isi di dalam kotak itu bersinar. Itu adalah hadiah untuk Tongtong. Menurut perkiraan, hadiah dari Wang Xiyi setidaknya bernilai 1 juta yuan. Ekspresi wajah Wang Xiyi begitu sombong. Kemudian, dia menunjuk ke Bupan, menanyakan hadiahnya. Bupan tertawa kecil. Dia berpikir,
Wang Ziyi hanya ingin mencari penghinaannya sendiri. Sebuah kotak diserahkan oleh Bupan ke Tongtong. Wajah Tongtong begitu bahagia, yang membuat Wang Ziyi semakin kesal. Wang Ziyi meminta Tongtong membuka kotak tersebut. Tongtong sedikit ragu, namun Bupan meyakinkannya. Orang-orang yang ada di sana berpikir hadiah tersebut pasti tidak sebagus dari hadiah Wang Ziyi. Hadiah yang diberikan oleh Bupan adalah pesona giok. Wang Ziyi yang tidak mengetahui giok tersebut, dia pun tertawa, mengatakan seberapa berharga potongan giok compang-camping tersebut. Di lain sisi, ayah Tongtong, dia langsung berdiri kemudian berteriak. Batu giok tersebut sangat mirip dengan yang ada di pelelangan. Bupan membenarkan hal tersebut. Keterkejutan pada wajah orang-orang kembali terjadi. Pesona giok bernilai 60 juta yuan. Hadiah Wang Ziyi tidak berharga jika dibandingkan dengan giok dari Bupan. Wang Ziyi mengatakan giok tersebut pastilah palsu. Namun Bupan tidak mempedulikan hal tersebut. Sebuah pisau dikeluarkan oleh Wang Ziyi. Dia akan memotong batu giok untuk membuktikan bahwa barang tersebut adalah palsu. Ketika pisau menyentuh pesona giok, pisau itu mengalami retakan. Cahaya hijau keluar dari batu giok yang menyebabkan Wang Ziyi terpental dan pingsan. Tongtong terlihat senang. Dia merasa Wang Ziyi pantas mendapatkannya. Tongtong mendekat ke Bupan, mengajaknya pergi untuk makan kue. Orang-orang mulai kagum dengan Bupan. Dia bisa memberikan hadiah seharga 60 juta kepada Tongtong. Sesaat, Wang Ziyi tersadar. Wajahnya terkena goresan pisau. Dia berniat membalas dendam kepada Bupan. Beberapa saat kemudian, pesta ulang tahun telah selesai. Bupan berjalan keluar dari tempat Tongtong. Di jalan, beberapa orang mengendarai motor mengarahkannya ke Bupan. Bupan pun melompat, yang menyebabkan pengendara tersebut menabrak tiang. Itu adalah kelompok Wang Ziyi. Dia berniat membalas dendam kepada Bupan dengan membawa geng motor. Bupan mengatakan, apakah Wang Ziyi benar-benar ingin membuat permusuhan dengannya. Wang Ziyi menunjuk ke Bupan, menanyakan, apakah sekarang Bupan takut tidak mendapat dukungan dari Tongtong. Bupan kembali memperingatkan, jika mereka ngotot memprovokasinya, mereka semua tidak akan selamat. Wang Ziyi tidak ingin mendengar omong kosong dari Bupan. Dia menyuruh geng motor menyerang Bupan. Kekuatan yang kuat keluar dari kepalan tangan Bupan. Ketika geng motor mendekat, pukulan dari Bupan mengempaskan mereka semua. Dengan satu pukulan, semua geng motor terpental. Tidak ada yang selamat. Wajah Wang Ziyi sangat jelek. Dia tidak percaya geng motor yang dia bawa dihancurkan dengan begitu mudah. Bupan tiba-tiba muncul di belakang Wang Ziyi sambil berkata, bukankah kau ingin menghabisiku? Sebuah tendangan diarahkan ke selangkangan Wang Ziyi. Tendangan tersebut menghancurkan masa depan Wang Ziyi. Tidak hanya itu, dia juga dibuat terbang oleh tendangan tersebut. Berpindah ke sebuah rumah sakit. Ada beberapa penjaga yang berdiri di dalam ruangan rumah sakit. Seorang pria sedang duduk. Dia adalah Wang Siwu. Yang satunya adalah Wang Ya. Mereka merenung. Sesaat, pintu terbuka. Wang Siwu dan Wang Ya langsung tersentak. Dokter keluar dari dalam ruangan. Wang Ya dan Wang Siwu langsung bertanya bagaimana keadaan anak mereka. Yang mereka maksud adalah Wang Xiping dan Wang Ziyi. Dokter mengatakan Wang Xiping diperkirakan tidak akan bisa bangun dari tempat tidurnya, dan Wang Ziyi tidak akan bisa memiliki keturunan. Wang Ya dan Wang Siwu menatap kedua putranya yang saat ini terbaring di atas tempat tidur. Wang Ya mengajak kakak ketiganya, yaitu Wang Siwu, untuk membalas dendam. Wang Siwu mengatakan dia telah melepaskan raja pembunuh, Pang Bingjie, yang membuat Wang Ya terkejut. Dia merasa keputusan kakaknya terlalu berisiko. Namun, Wang Siwu mengatakan, untuk menghadapi seorang master, mereka juga harus menggunakan seorang master. Dia ingin melihat apakah master yang bernama Sobupan bisa selamat dari master pembunuh. Beberapa hari kemudian, Wang Ya dan Wang Siwu berada di sebuah ruangan. Mereka sedang menunggu kedatangan raja pembunuh, Bing Jie. Sesaat, orang yang mereka tunggu akhirnya datang. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh berjalan masuk sambil mengucapkan terima kasih atas bantuan dari keluarga Wang yang sudah membebaskannya. Sang pembunuh pun duduk di depan meja hidangan. Para penjaga mendengar rumor Pang Bingjie telah mencapai puncak Mingjian. Namun, dari yang mereka lihat, Bingjie ini adalah seorang pria tua yang kurus. Hal itu membuat para penjaga ragu dengan kemampuannya. Wang Ya juga merasa ragu melihat penampilan dari pria tua tersebut.
Wang Xiwu meminta Bing Ji membunuh seseorang untuknya. Bing Ji tidak mempermasalahkan permintaan tersebut karena itu memang keahliannya. Namun dia meminta uang 1 miliar dalam waktu 3 tahun, yang membuat orang-orang di sana begitu terkejut. Bing Ji mengatakan nilai tersebut memang pantas untuk dirinya, yang seorang penjahat kelas super. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat dikeluarkan oleh Bing Ji. Wang Xiwu memanggil seorang penjaga untuk mencoba kemampuan sang pembunuh. Sebuah pukulan dilepaskan ke arah Bing Ji. Mangkok yang ada di meja makan disentil oleh Bing Ji. Mangkok itu pun terbang ke arah penjaga yang menyerang. Hanya dengan mangkok kecil, penjaga itu langsung muntah darah, terpental menabrak dinding, hingga dinding tersebut hancur. Keterkejutan pun muncul di wajah Wang Ya. Berbeda dengan Wang Xiwu, dia sudah menduga kekuatan seorang raja pembunuh yang harusnya memang kuat. Mulut para penjaga langsung terbuka, melihat mantan pasukan tentara khusus langsung terlempar hanya dengan sebuah cangkir. Wang Xiwu memberikan pujian kepada Bing Ji. Wang Ya akan memberikan uang DP 10 juta yuan. Setelah berhasil membunuh Bupan, mereka akan membayar sisanya. Bing Ji meyakinkan mereka berdua, dengan bantuannya, Bupan pasti akan mati. Berpindah ke tempat lain. Saat ini, Bupan sudah sampai di rumah. Dia menyapa Sikin, namun di sana sudah ada beberapa orang bersama dengan Sikin. Bupan menatap orang tersebut. Dia tidak mengerti kenapa pamannya datang lagi. Mereka meminta Bupan segera bercerai dengan Sikin. Bupan cukup terkejut. Dia berpikir, sepertinya Sikin tidak memberitahu mereka kalau dia dan Sikin sudah bercerai. Keluarga Sikin terus mendesak Bupan untuk bercerai. Tiba-tiba, Sikin berteriak menghentikan semua itu. Sambil menangis, dia mengatakan, dulu dia menikah dengan Bupan karena paksaan keluarga, dan sekarang mereka semua juga memaksanya untuk bercerai. Sikin merasa seperti boneka di tangan mereka. Ayah Sikin mengatakan, mereka hanya ingin melakukan yang terbaik untuk Sikin. Terima kasih teman-teman semua atas support yang diberikan. Mohon maaf jika suara saya kurang bagus. Terima kasih.